Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim mancanegara lainnya. Beliau komitmen akan membangun sepak bola Indonesia dengan federasi dan beliau sampaikan beliau sayang kepada sepak bola Indonesia ya. Alhamdulillah mungkin sama-sama kita satu Asia ya, sehingga nanti pada waktunya dia akan kembali ke Indonesia. Sampaikan salam hormat dari Shin Tae-yong kepada pecinta sepak bola seluruh. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong usai resmi sumpah WNI. Gue baru dapat kabar kalau Shin Tae-yong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Shin Tae-yong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Jakarta, 3 Juli 2025. Tanggal 3 Juli 2025 akan tercatat sebagai hari bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bukan karena pertandingan besar, bukan pula karena kemenangan dramatis di lapangan hijau, tapi karena seorang pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, secara resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Momen itu tak hanya menyentuh hati para pecinta sepak bola, tetapi juga menggemparkan publik luas karena sebuah pernyataan mengejutkan yang keluar dari mulut pelatih berusia 54 tahun tersebut. Dalam konferensi pers sesaat setelah acara sumpah, Shin berkata dengan suara bergetar, "Saya sudah tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun. Saya mencintai negeri ini. Hari ini saya resmi jadi WNI, dan saya ingin melanjutkan hidup saya sebagai orang Indonesia. Bila Tuhan izinkan, saya ingin meninggal di negeri ini, bersama mimpi dan perjuangan saya bersama sepak bola Indonesia." Sontak, ruangan tempat berlangsungnya konferensi pers seketika hening. Beberapa wartawan terlihat menunduk haru, sementara sorotan kamera beralih ke mata Shin Tae-yong yang tampak berkaca-kaca. Indonesia dari pelatih asing menjadi warga negara Indonesia. Shin Tae-yong pertama kali menjejakkan kaki di Indonesia pada akhir 2019. Ia dikontrak oleh PSSI untuk menangani timnas Indonesia di semua level, senior, U23, hingga U20. Dalam perjalanannya, Shin tak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga berbagai dinamika internal sepak bola nasional, dari polemik liga, pandemi COVID-19, hingga perombakan federasi. Namun alih-alih menyerah atau memilih mundur, Shin justru menunjukkan komitmen luar biasa. Ia membawa timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF 2020 dan 2022, serta mengantarkan Garuda Muda tampil kompetitif di Piala Asia U23 2024. Puncaknya adalah pada tahun 2024 lalu, saat ia menyatakan keinginannya untuk menjadi WNI secara sukarela, bukan karena tuntutan jabatan, melainkan karena kedekatan emosional dengan bangsa ini. "Saya merasa Indonesia seperti rumah kedua, tapi sekarang ini sudah jadi rumah pertama saya," ujarnya. Siluet kepala yang berbicara, dua pernyataan mengejutkan yang menggetarkan bangsa. Pernyataan Shin Tae-yong soal keinginannya meninggal di Indonesia bukanlah basa-basi. Kalimat tersebut lahir dari hati yang tulus, dari seorang pelatih yang telah melewati suka dan duka bersama skuad Garuda. Dalam sesi tanya jawab dengan media, Shin juga menambahkan, "Banyak orang menyangka saya hanya datang ke sini untuk pekerjaan. Tapi saya ingin orang tahu, saya jatuh cinta pada negeri ini. Bukan karena sepak bolanya saja, tapi karena masyarakatnya, budayanya, semangat juangnya." Ia pun mengungkap bahwa proses naturalisasi ini adalah inisiatif pribadi yang telah dipikirkannya sejak 2 tahun terakhir. Bahkan keluarga dekatnya di Korea pun mendukung langkah tersebut. Timbangan 2 didampingi petinggi negara dan PSSI. Dalam proses sumpah WNI yang digelar di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Shin Tae-yong didampingi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali, serta perwakilan dari Kemenpora dan Kemenkumham. Erick Thohir yang hadir mengenakan setelan batik mengatakan bahwa hari ini adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal batas negara. Coach Shin adalah contoh nyata bagaimana kerja keras dan cinta bisa menyatukan kita semua. Beliau datang sebagai pelatih asing, kini menjadi bagian dari kita. "Ini momen luar biasa," ujar Erick sambil menepuk bahu Shin dengan bangga. PSSI juga menegaskan bahwa Shin akan tetap memimpin timnas U23 di ajang Piala AFF U23 2025,
yang akan digelar di Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Bola sepak reaksi publik, dari haru hingga kebanggaan. Di media sosial, reaksi publik atas pernyataan Shin Tae-yong menjadi viral. Tagar seperti Shin Tae-yong Woni, Garuda Bersatu, dan terima kasih si langsung menjadi trending topik di platform X, dulu Twitter, Instagram, dan TikTok. Warganet ramai-ramai memberikan ucapan selamat dan menyampaikan rasa bangga. Salah satu komentar yang paling banyak dibagikan menyebutkan, orang Indonesia asli banyak yang korupsi. Coach STY malah rela mati di sini. Siapa yang lebih nasionalis sekarang? Selain itu, banyak juga yang menuntut agar PSSI menjaga hubungan baik dengan STY dan tidak lagi membuat keputusan sepihak seperti pemecatan mendadak yang sempat terjadi awal tahun 2025 lalu. Jaring gawang target baru, Piala Dunia 2026. Setelah resmi menjadi WNI, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target utamanya adalah membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski jalan terjal masih membentang, STY yakin dengan potensi generasi muda saat ini. Dengan status saya sekarang, saya bisa lebih total. Saya ingin Piala Dunia jadi kenyataan, bukan mimpi. Kita bisa, tegasnya penuh keyakinan. Ia juga menyebut beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Arhan Kakak sebagai pilar masa depan yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi. Stadion 2 PSSI pertimbangkan pemberian posisi strategis. Menariknya, Erick Thohir dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan memberi peran strategis jangka panjang untuk Shin Tae-yong di luar pelatih timnas. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Coach Shin bisa jadi bagian penting dalam pembangunan sepak bola Indonesia, mungkin sebagai direktur teknis atau penasihat jangka panjang, kata Erick. Gulungan penutup, lebih dari sekadar paspor. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong hari ini bukan sekadar mengganti paspor. Ia telah membuktikan bahwa nasionalisme sejati lahir dari hati, bukan dari tempat lahir. Di tengah masih banyaknya WNI yang justru memanfaatkan negeri ini tanpa rasa memiliki, sosok Shin Tae-yong hadir sebagai tamparan sekaligus inspirasi. Ia bukan hanya membentuk tim yang tangguh, tapi juga memperlihatkan pada dunia arti dari kesetiaan, pengorbanan, dan cinta sejati terhadap tanah air. Hari ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan seorang warga negara baru, tetapi seorang pejuang merah putih yang akan terus membawa mimpi Garuda terbang tinggi di pentas dunia.